Halo semua, kembali lagi di channel R Saputra. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi pada soal asesmen sumatif akhir tahun untuk mata pelajaran Matematika kelas 8 tahun 2024 tahun 2025. Jadi untuk nomor 1, perhatikan gambar pisah berbentuk lingkaran di bawah ini. Potongan yang terpisah dalam unsur lingkaran di samping adalah jelas ya, yang ini jawabannya adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran. Kemudian untuk nomor 2, Pak Amir mengendarai mobil. Diameter ban roda mobilnya adalah 63 cm. Jika ban tersebut berputar sebanyak 150 kali, berapakah jarak yang sudah ditempuh oleh mobil tersebut? Nah, di sini kita akan mencari keliling lingkaran atau keliling roda ban mobil tersebut. Kemudian nanti kita akan mencari jarak yang ditempuh. Keliling lingkaran atau keliling roda itu mempunyai dua rumus ya. Yang pertama adalah pi kali diameter atau pi kali 2 kali jari-jari, tergantung yang diketahui apanya. Nah, di sini yang diketahui adalah diameternya, maka kita menggunakan yang rumus pertama. Jadi yang kita pakai adalah pi kali diameter. Pi-nya adalah 22/7 karena 63 ini adalah kelipatan 7. Kemudian 22/7 kali 63. Kita sederhanakan, 63 dibagi 7 adalah 9. Nah, di sini 22 kali 9 adalah 198 cm. Nah, kemudian berputar sebanyak 150 kali. Jadi keliling lingkaran dikalikan dengan jumlah roda berputar, 198 dikalikan dengan 150, jadinya 29.700 cm. Atau kalau misalnya mau dijadikan dengan satuan meter adalah 297 meter. Nomor 3, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21 meter. Luas taman tersebut adalah, nah kita akan mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Nah, di sini luas lingkarannya adalah pi kali r pangkat 2 ya. Jadi di sini 22/7 dikali 21 kuadrat. Di sini adalah 22 kali 3. Jadi 21-nya dengan yang 7 kita sederhanakan menjadi 3. Kemudian dikalikan 21 lagi, jangan lupa karena ini adalah pangkat 2. Jadinya 66 dikali 21. Hasilnya adalah 1386 meter persegi. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nilai X yang memenuhi adalah, nah di sini kita ketahui bahwa sudut AOB itu sama dengan sudut pusat dan sudut ACB itu adalah sudut keliling. Maka berlaku sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Nah, di sini kita tulis lagi sudut pusatnya adalah 2x ditambah 10, kemudian sudut kelilingnya adalah 34. Jangan lupa dikalikan dengan 2. Nah, di sini 2 kali 34 adalah 68. Nah, untuk yang 10 kita pindah ruas ke sebelah kanan ya, menjadi 2x sama dengan 68 dikurangi 10. Nah, di sini diketahui bahwa 2x sama dengan 58. Kita mencari nilai x adalah 58 dibagi 2. Maka x adalah 29. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut ACB ini adalah sudut keliling ya, ACB. Kemudian AOB itu adalah sudut pusat, kemudian ADB adalah sudut keliling. Itu kalau dijumlahkan sama dengan 120 derajat. Berapakah besar sudut ACB?
Nah, di sini perlu diketahui ACB adalah sudut keliling, AOB adalah sudut pusat, dan ADB ini harusnya ya, ADB itu adalah sudut keliling. Nah, di sini untuk ketiga sudut tersebut kita jumlahkan sama dengan 120 derajat. Di sini ACB adalah 1 kali ya. Kemudian AOB 2 kali karena sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Kemudian ADB itu juga 1 kalinya sudut keliling. Itu sama dengan 120 derajat. Maka 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4, sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 derajat dibagi 4, X sama dengan 30 derajat. Maka besar sudut ACB adalah 30 derajat. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang busur AB adalah 49,5 cm. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah. Nah, di sini kita bandingkan dulu sudut AOB itu dengan 360 derajat. Kemudian busur AB itu adalah dibandingkan dengan keliling lingkaran. Nah, di sini kita kalikan silang ya. Sudut AOB kita kalikan silang dengan keliling lingkaran. Kemudian 360 derajat kita kalikan dengan busur AB. Nah, ini kita kalikan silang sehingga dapat ditulis 135 dikali dengan X ya. Kemudian 360 dikali dengan 49,5. Nah, di sini 360 dikali 49,5 adalah 17.820 ya. Kemudian X sama dengan 17.820 dibagi dengan 135. Hasilnya adalah 132. Nah, di sini diketahui bahwa keliling lingkaran tersebut adalah 132. Kita akan mencari jari-jari lingkaran dengan menggunakan rumus keliling lingkaran karena yang diketahui adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah pi kali 2 kali jari-jari. Nah, di sini keliling lingkaran kita tulis lagi 132 ya. Kemudian pi-nya menggunakan 22/7 kali 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, di sini untuk 2 kita pindah ruas, yang sebelumnya perkalian menjadi pembagian. Jadi 132 dibagi dengan 2, hasilnya 66. Kemudian untuk 22/7 nya ini kita pindah ruas ke kiri ya, dengan cara membalik ya, menjadi 66 dikali 7 dibagi 22 sama dengan jari-jari. Nah, di sini 22 kita sederhanakan dengan 66, hasilnya adalah 3. 3 dikali 7 adalah 21. Maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 21. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Luas juring COD adalah 36 cm persegi. Maka luas juring AOB adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah juring ya, dan sudut. Yang diketahui adalah juring dan sudut. Maka kita bisa membandingkan dengan kedua yang diketahui itu. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut dulu. Sudut AOB dibagi dengan sudut COD sama dengan juring AOB dibagi dengan juring COD. Sudut AOB itu adalah 120 derajat. Kemudian sudut COD adalah 72 derajat. Kemudian juring AOB itu belum diketahui. Kemudian juring COD itu adalah 36. Nah, di sini kita kalikan silang ya, 72 kali X sama dengan 120 kali 36. 120 dikali 36 adalah 4320. Kita akan mencari X, maka 4320 dibagi dengan 72. Hasilnya adalah juring AOB sama dengan 60 cm persegi. Kemudian untuk nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar yang merupakan sebuah relasi ya. Himpunan pasangan berurutan yang benar dari grafik tersebut adalah
Nah, di sini yang perlu diketahui adalah X, Y. X itu sama dengan K. Ya, ini X, kemudian Y-nya adalah L. Jadi bilangan X itu K, bilangan Y itu L. Jangan kebalik X, Y ya. Jadi kita pasangkan saja. 2 itu pasangannya dengan 1, kemudian 4 pasangannya dengan 2, 6 pasangannya dengan 3, 8 pasangannya dengan 4, 10 pasangannya dengan 4, dan 10 pasangannya dengan 5. Nomor 9, perhatikan gambar diagram panah berikut. Relasi berikut yang tepat untuk menghubungkan himpunan A ke B pada gambar diagram panah di atas adalah. Nah, di sini 1 itu berpasangan dengan 2, 1 berpasangan dengan 6, 1 berpasangan dengan 8. 3 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 8. Maka relasinya adalah kurang dari. Maka bisa kita baca 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 6, 1 kurang dari 8, dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 10, diagram panah berikut adalah sampel dari umur peserta lomba cabang olahraga taekwondo. Di sebelah kiri ada nama Andika, Chandra, Dian, dan Evi. Kemudian umurnya adalah 10, 12 tahun, 14 tahun, dan 16 tahun. Nah, di sini anggota domain dari diagram panah di atas adalah. Nah, kita perlu ketahui bahwa domain itu adalah daerah asal, kemudian kodomain adalah daerah kawan, kemudian range adalah daerah hasil. Yang ditanyakan adalah kodomain, maka adalah daerah kawan. Daerah kawan adalah yang di sebelah kanan, yaitu 10, 12, 14, dan 16. Nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 buah relasi ya. Berdasarkan gambar diagram panah di atas, yang merupakan fungsi adalah, kita perlu tahu fungsi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan daerah asal atau domain itu yang sebelah kiri ya, dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan daerah kawan atau kodomain. Nah, di sini yang merupakan fungsi adalah gambar yang ketiga, karena pada sebuah ini yang domain hanya mempunyai tepat satu ya, ini satu, ini satu, ini satu. Kalau yang lainnya itu ada bercabang, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Kemudian yang ini juga tidak boleh, yang ini juga tidak boleh. Maka itu bukan merupakan sebuah fungsi. Kemudian untuk nomor 12, suatu perusahaan ojek online memasang tarif seperti gambar atau grafik berikut. Di sini 1 itu adalah 3 ya. 1 km itu tarifnya 3.000, untuk 3 km itu 7.000, 5 km adalah 11.000. Seorang penumpang memesan ojek online untuk pergi ke suatu tempat yang berjarak 12 km. Tarif yang harus dibayar penumpang tersebut adalah. Nah, di sini kita tadi sudah memasangkan bahwa fungsi 1 adalah 3, fungsi 3 adalah 7, fungsi 5 adalah 11, fungsi 12 adalah X ya, atau belum kita ketahui. Maka kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu dengan cara menghilangkan atau mencari salah satu A atau B dengan dieliminasi, bahwa fungsi 1 sama dengan 1A ditambah B sama dengan 3. Jadi nilai X-nya ini kita rubah menjadi 1 ini ya. Jadi X-nya ini kita rubah menjadi 1. Jadinya 1A ditambah B sama dengan 3. Sama dengan yang 3 juga sama, X-nya diganti dengan angka 3. Kita kalikan dengan lawannya untuk mengeliminasi A. 1A ditambah B sama dengan 3 dikalikan 3 sama dengan 3A ditambah 3B sama dengan 9. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 7, kita kalikan dengan 1 adalah 3A ditambah B sama dengan 7. Nah, di sini kita eliminasi, kita kurangi 3A kurangi 3A adalah 0 ya. Kemudian 3B dikurangi B adalah 2B, 9 kurangi 7 adalah 2. B sama dengan 2 dibagi 2 ya, sama dengan 1. Nilai B adalah 2. Kemudian kita akan mencari A ya. Bebas kalian memilih dari
kedua persamaan berikut, tapi saya memilih untuk persamaan yang pertama. Jadi 1A ditambah B sama dengan 3. B nya sudah diketahui, angka 1 kita substitusikan, jadinya A ditambah 1 sama dengan 3. 1 kita pindah ke sebelah kanan menjadi dikurang ya. A sama dengan 3 dikurangi 1, A sama dengan 2. Maka diketahui bahwa rumus dari persamaan tersebut itu adalah A nya kita ganti dengan 2, kemudian B nya kita ganti dengan 1, jadinya 2x ditambah 1. Kita akan mencari fungsi 12, maka 2x ditambah 1, 12 nya kita ganti dengan x nya kita ganti dengan 12, maka 2 kali 12 adalah 24 tambah 1 adalah 25. Jadi penumpang harus membayar 25.000 untuk menempuh jarak 12 km. Nomor 13, jika diketahui sebuah himpunan X adalah bilangan prima yang kurang dari 11, kemudian Y adalah bilangan cacah genap kurang dari 8, maka banyak himpunan atau banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan X dan himpunan Y adalah, kita ketahui bahwa himpunan prima kurang dari 11 adalah 2, 3, 5, 7, maka jumlah himpunannya adalah 4 ya. Kemudian untuk Y adalah 0, 2, 4, dan 6, maka jumlah himpunan Y adalah 4. Jadi korespondensi satu-satu itu mempunyai rumus adalah n faktorial. N faktorial itu contohnya misalnya 4, berarti 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 24. Misalnya 6 faktorial ya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan seterusnya. Jadi banyak korespondensi satu-satu adalah 24 pasang. Kemudian nomor 14, Museum Louvre merupakan museum seni yang terletak di kota Perancis. Bangunan ini berupa piramida yang terbuat dari bahan kaca dan logam. Museum Louvre memiliki bentuk alas persegi dengan panjang sisi 35 meter. Sementara bentuk atap museum ini juga terkenal unik karena dikelilingi oleh 4 bentuk segitiga dengan puncak ketinggian mencapai 20 meter. Berdasarkan stimulus di atas, Museum Louvre termasuk jenis bangun ruang yang berbentuk apa? Nah, di sini jelas ya, berbentuk 5 segi 4. Nomor 15, perhatikan gambar di bawah. Pernyataan di bawah ini yang benar terkait sifat prisma segitiga adalah, nah di sini ada 4 buah ciri-ciri, yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segi 4, sisi tegak berbentuk segitiga, jumlah rusuk berjumlah 9, titik sudut berjumlah 3 buah. Nah, di sini untuk sisi alas dan tutup berbentuk segi 4 tidak ya, karena di sini bentuknya segitiga. Kemudian untuk yang sisi tegak berbentuk segitiga tidak, karena tegaknya adalah bentuknya segi panjang atau persegi panjang. Kemudian untuk yang D, titik sudut berjumlah 3 buah. Salah, karena di sini jumlah titiknya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka yang benar adalah rusuk berjumlah 9 buah. Nomor 16, perhatikan gambar jaring-jaring kubus di bawah ini. Pasangan sisi kubus yang saling berhadapan adalah, nah di sini perhatikan gambar di samping. Ciri-ciri jika kalian mencari pasangan sisi kubus yang berhadapan itu mempunyai ciri-ciri, yaitu sisi kubus yang saling berhadapan mempunyai ciri-ciri berseberangan satu persegi. Contohnya misalnya A ya, A itu pasti dengan F itu selisihnya satu persegi. Misalnya B ini kemudian dengan D, C dengan E. Jadi seperti itu, mempunyai ciri-ciri yaitu satu yang berseberangan atau selisih satu persegi begitu. Kemudian untuk nomor 17, perhatikan gambar 5 segitiga di bawah ini. Luas permukaan 5 segi 4 pada gambar adalah, nah di sini kita akan menghitung sisi tegaknya terlebih dahulu, karena 5 segi 4 itu mempunyai 4 buah sisi tegak. Yang pertama
mempunyai tinggi 6 cm, kemudian panjang alasnya adalah 16 cm. Kemudian yang kedua tingginya adalah 8 meter, panjang alasnya adalah 12 cm. Nah, di sini luas permukaan limas mempunyai rumus adalah luas alas sama dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegak pada limas. Luas alasnya adalah sisi kali sisi, kemudian jumlah sisi tegaknya adalah 2 dikali ini ya, 2 dikali setengah kali alas kali tinggi. Yang ini alasnya adalah 16, tingginya adalah 6. Kemudian yang kedua 12 ya, kemudian tingginya 8 cm. Kenapa kok dikalikan 2? Karena jumlahnya ada 2 pasang ya. Kemudian sisi kali sisinya adalah 12 dikali 16. Kemudian 6 dikali 16 dikali setengah adalah 48. Kemudian 12 kali 8 adalah 48 dikali setengah ya. Kemudian dikalikan 2, hasilnya 12 kali 16 adalah 192 ditambah 96 ditambah 96, hasilnya adalah 384 cm persegi. Nomor 8, perhatikan gambar tenda berikut. Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga tanpa pintu, memiliki ukuran seperti pada gambar di samping. Jika alas tenda tersebut ditutupi dengan kain, maka luas kain minimal yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut adalah. Nah, di sini diketahui bahwa luas permukaan prisma tanpa tutup, karena di sini pada soal tanpa pintu ya, jadi yang depan itu tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa luas permukaan prisma tanpa tutup. Nah, di sini mempunyai rumus adalah 2 kali alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita akan mencari luas dari segitiga ini terlebih dahulu. Segitiga adalah menggunakan Pitagoras ya, 2 dan 3, maka x kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 ya, dari tinggi ini, kemudian ditambah 1,5. Kenapa 1,5? Karena separuhnya dari 3 adalah 1,5. 2 kali 2 adalah 4, 1,5 kali 1,5 adalah 2,25. Kita jumlahkan adalah 6,25. X adalah akar dari 6,25, hasilnya adalah 2,5. Nah, di sini luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, alasnya adalah 3, kemudian tingginya adalah 2. Nah, kemudian keliling alas, keliling itu adalah ini ya, segitiga ini kita berputar. Di sini adalah 3 dikali 2,5 adalah ini 2,5, kemudian ditambah 2,5. Jadi kita mengelilingi segitiga tersebut. Kemudian jangan lupa dikali 4. 4 itu adalah tinggi sebuah prisma. Diketahui bahwa 3 ditambah 8 dikali 4, 8 kali 4 adalah 32 ditambah 3 sama dengan 35 cm persegi. Jadi luas permukaan tenda tersebut adalah 35 cm persegi. Nomor 9, Pak Yusuf akan membuat akuarium dari bahan kaca yang berbentuk balok tanpa tutup. Jika ukuran akuarium tersebut adalah panjangnya 70 cm, lebarnya 50 cm, dan tingginya adalah 60 cm, maka luas kaca yang diperlukan adalah. Nah, di sini luas permukaan balok tanpa tutup ya. Di sini karena pada soal balok tanpa tutup atau akuarium tanpa tutup. Nah, di sini 1 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang tambah lebar, kemudian ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Nah, di sini kenapa 1? Karena permukaan balok tanpa tutup. Kalau permukaan balok yang penuh ini nanti diganti dengan angka 2 ya. Karena tanpa tutup maka adalah 1. Nah, di sini 1 dikali 70, panjangnya lebarnya 50, kemudian 2 kali panjangnya 70 kali tingginya 60, kemudian 2 kali lebarnya 50 kali tingginya adalah 60. 70 kali 50 adalah 3500,
Kemudian 70 kali 60 adalah 4200. 50 kali 60 adalah 3000. Jadi 3500 sama dengan, atau 3500 ditambah 4200 dikali 2 adalah 8400 ditambah 6000. Jadinya semua ini ditambah 3500 ditambah 8400 ditambah 6000 adalah 17900 cm persegi. Jadi luas permukaan akuarium tersebut adalah 17.900 cm persegi. Kemudian untuk nomor 20, sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran bagian dalam panjang 80 cm, lebar 60 cm dan tinggi adalah 70 cm. Bak mandi tersebut terisi penuh air. Setelah digunakan untuk mandi, tinggi air tersebut adalah 40 cm. Volume air dalam liter ya yang tersisa pada bak mandi tersebut adalah, nah di sini kita misalkan ini adalah tinggi dari bak mandi atau luas dari volume dari bak mandi, panjangnya adalah 80, lebar 60, tingginya 70. Kemudian setelah digunakan, tinggi air adalah 30 cm. Nah di sini volume adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya adalah 80 kali 60 kali 30 ya, sama dengan 144.000 cm persegi. Oh ya, kenapa kok 30 cm ya? Karena tinggi air yang digunakan untuk mandi adalah 40 cm. Jadi tinggi yang awal adalah 70 dikurangi 40, maka hasilnya adalah 30. Jadi di sini volumenya adalah 144.000 cm. Yang perlu kita ketahui adalah 1000 cm persegi adalah 1 liter, maka hasilnya adalah 144 liter kalau dikonversikan menjadi satuan liter. Kemudian untuk nomor 21 atau soal uraian ya, sebuah kolam di taman kota berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 7 meter. Pihak pengelola berencana ingin merenovasi dengan memperbesar kolam dengan besar 2 kalinya dari jari-jari semula. Tentukanlah perbandingan keliling kolam sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi. Kemudian luas kolam sesudah direnovasi dan sebelum direnovasi. Yang pertama kita akan mencari keliling lingkaran 1 dan 2 dulu. Diketahui bahwa rumus dari keliling lingkaran adalah pi kali 2 kali jari-jari. Pi kali 2 kali jari-jari. Kita samakan saja ya. Jadi keliling lingkaran 1 dan keliling 2 ini kita sama dengankan, kemudian nanti kita bedakan jari-jarinya. Untuk yang pertama itu jari-jarinya adalah 7, kemudian untuk yang kedua adalah jari-jarinya 14. Nah di sini kita sederhanakan karena sama perbandingan, jadi kita boleh kita tidak hitung atau kita hiraukan juga boleh ya. Maka di sini diketahui bahwa 7 sama dengan 14. 7 dengan 14 dibagi 7 adalah 2. Jadi 1 sama dengan 2. Perbandingan keliling kedua kolam tersebut adalah 1 dibanding dengan 2. Kemudian untuk yang luas ya, luas lingkaran 1 dan 2 itu sama. Rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Kita sama dengankan ya. Kemudian kita ganti jari-jarinya saja, 7 kuadrat dan 14 kuadrat. Pi nya kita hiraukan atau kita hilangkan karena sama. Jadi 7 kali 7 adalah 49, sama dengan 14 kali 14 adalah 196. Jadinya perbandingannya adalah 1 dibanding dengan 4. Kemudian untuk nomor 22, diketahui sebuah
lingkaran ya, mempunyai dua buah sudut KPN dan MPL. KPN ini sudutnya adalah 60 derajat, kemudian MPL adalah sudutnya 45 derajat. Jika luas juring NPK adalah 18 cm, berapakah luas juring LPM atau MPL? Nah, di sini kita bisa membandingkan sudut NPK dengan sudut LPM. NPK itu adalah 60 derajat, kemudian MPL itu adalah 45 derajat. Juring NPK itu adalah 18, kemudian juring LPM adalah X ya. Kita kalikan silang 60 kali X, kemudian 45 kali dengan 18. Nah, di sini 45 kali 18 adalah 810. X sama dengan 810 dibagi 60. X sama dengan 13,5 cm persegi. Jadi luas juring LPM adalah 13,5 cm. Kemudian untuk nomor 23, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3. X anggota bilangan ganjil kurang dari 9. Kita tulis lagi, fungsinya adalah 2x ditambah 3, kemudian anggotanya adalah X itu bilangan ganjil kurang dari 9, jadinya 1, 3, 5, 7. Nah, kita substitusikan ke empat-empatnya. Fungsi 1 itu 2 kali 1 ya, nilai X nya kita ganti dengan nilai 1 ditambah 3, kemudian hasilnya adalah 5. Untuk fungsi 3, 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 6 tambah 3 9. Fungsi 5, 2 kali 5 10 tambah 3 13. Fungsi 7, 2 kali 7 adalah 14 ditambah 3 adalah 17. Nah, kita akan menggambar grafik ya dari fungsi di sini. Kita gambarkan sesuai dengan isi dari fungsi tersebut ya. Misalnya fungsi dari 1, jangan lupa ini adalah X ya, dan yang biru adalah nilai Y. X nya adalah 1, Y nya adalah 5. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian yang fungsi 3 itu hasilnya adalah 9, kemudian yang fungsi 5 adalah hasilnya 13, kemudian fungsi yang 7 hasilnya adalah 17. Maka bisa digambar grafiknya adalah seperti ini. Nomor 24, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar limas. Diketahui limas persegi TPQRS seperti gambar di samping. Panjang PQ sama dengan 10 cm. Di sini 10 cm. Kemudian panjang TB adalah sisi miring ya. Di sini adalah 13 cm. Tentukan volume limas TPQRS. Nah, di sini volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Kita mencari tinggi dari limas tersebut ya, atau tinggi TO ini ya, dengan cara mencari dengan Pythagoras. Diketahui TB-nya ini biasanya kita tulis di sini ya, TB. Yang di sini adalah O. Nah, kita mencari TO ini loh, dari gambar ini TO. Jadi dengan Pythagoras, TO atau X kuadrat sama dengan TB sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan sisi yang lain. Di sini P sampai I itu adalah 10 cm ya, maka separuhnya adalah 5. Jadi 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 25. X kuadrat sama dengan 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi tinggi dari limas tersebut adalah 12 cm. Kita akan mencari volume limas. Luasnya adalah 10 kali 10, kemudian tinggi limasnya adalah 12. Nah, di sini 12 kali 10 kali 10 adalah 1200 kali sepertiga, hasilnya adalah 400 cm pangkat 3 atau kubik.
Kemudian untuk soal yang terakhir nomor 25, sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi adalah 50, 40, 30, berisi air setengahnya ya. Di sini jangan terkecoh. Nanti ketika kalian mendapatkan soal, minta tolong untuk lebih teliti. Jika beberapa batu dimasukkan ke dalam akuarium, ketinggian air sekarang menjadi 15,5 cm. Tentukan volume batu yang dimasukkan. Tinggi air sebelum diisi batu itu adalah 15 cm. Kenapa Pak? Karena di sini tingginya kan aslinya 30. Karena berisi air setengahnya maka hanya 15 cm. Kemudian tinggi air setelah diisi batu adalah 15,5. Jadi selisih setengah centimeter ya. Kemudian mencari volume batunya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 50 kali 40 kali 0,5. Hasilnya adalah 1000 cm pangkat 3. Nah, itu merupakan contoh soal atau kisi-kisi dari Asad. Tapi minta tolong untuk kalian belajar lagi atau kalian mencari referensi soal-soal yang lain, bisa di buku, di internet ya, sesuai dengan yang tadi kisi-kisi di situ. Itu bukan soal yang keluar ya, tapi itu adalah contoh soal yang kemungkinan hampir mirip. Jadi kalian bisa mencari soal-soal yang lain di buku ataupun di internet. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, semoga mendapatkan nilai yang bisa kalian impikan.